Inilah kisah iblis yang meminta bantuan Nabi Musa untuk bertobat kepada Allah. Pada suatu hari, iblis datang menemui Nabi Musa alaihissalam dalam wujud seorang lelaki tua dengan wajah lesu dan penuh kehinaan. Nabi Musa pun bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab dengan suara pelan, "Aku adalah iblis." Nabi Musa terkejut dan berkata, "Apa yang kau inginkan dariku, wahai musuh Allah?" Iblis menunduk dan berkata, "Wahai Musa, engkau adalah kalimullah yang dapat berbicara langsung kepada Allah. Aku telah melakukan dosa besar dengan membangkang kepada perintahnya. Kini aku ingin bertaubat. Mohonlah kepada Tuhanmu agar menerima taubatku." Nabi Musa terdiam sejenak, lalu menjawab, "Aku akan memohonkan kepada Tuhanku." Maka Nabi Musa pun naik ke bukit dan bermunajat kepada Allah, menyampaikan permohonan iblis. "Wahai Tuhanku, iblis datang kepadaku dan meminta agar engkau menerima taubatnya." Allah menjawab, "Wahai Musa, aku akan menerima taubatnya dengan satu syarat. Perintahkan iblis untuk sujud di atas kuburan Adam, sebagaimana dahulu aku perintahkan ia sujud saat Adam masih hidup dan ia menolaknya." Maka turunlah Musa dan menyampaikan perintah itu kepada iblis. Namun saat mendengarnya, wajah iblis berubah menjadi merah padam karena amarah. Ia berteriak, "Dulu saja ketika Adam masih hidup, aku enggan bersujud. Bagaimana mungkin sekarang aku harus sujud pada tanah tempat dia dikuburkan? Tidak, aku lebih mulia darinya, dan aku tidak akan pernah sujud kepadanya." Maka iblis pun berbalik, menolak syarat taubat itu, dan pergi dengan penuh kesombongan, maka dirinya semakin jauh dari rahmat Allah. Nabi Musa pun menyaksikan bahwa keinginan iblis untuk bertaubat bukan karena tulus, melainkan hanya karena tertekan oleh keadaannya. Ia tetap mempertahankan kesombongannya, penyakit pertama yang menyebabkan ia dilaknat. Sejak saat itu, iblis bersumpah untuk terus menyesatkan anak keturunan Adam hingga hari kiamat. Dan ia berkata, "Sebagaimana engkau mengusirku karena Adam, maka aku akan duduk di setiap jalan yang mereka tempuh, dari depan, belakang, kanan dan kiri, untuk menggoda mereka." Inilah kisah iblis yang meminta bantuan Nabi Musa untuk bertobat kepada Allah. Pada suatu hari, iblis datang menemui Nabi Musa alaihissalam dalam wujud seorang lelaki tua dengan wajah lesu dan penuh kehinaan. Nabi Musa pun bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab dengan suara pelan, "Aku adalah iblis." Nabi Musa terkejut dan berkata, "Apa yang kau inginkan dariku, wahai musuh Allah?" Iblis menunduk dan berkata, "Wahai Musa, engkau adalah kalimullah yang dapat berbicara langsung kepada Allah. Aku telah melakukan dosa besar dengan membangkang kepada perintahnya. Kini aku ingin bertaubat. Mohonlah kepada Tuhanmu agar menerima taubatku." Nabi Musa terdiam sejenak, lalu menjawab, "Aku akan memohonkan kepada Tuhanku." Maka Nabi Musa pun naik ke bukit dan bermunajat kepada Allah, menyampaikan permohonan iblis. "Wahai Tuhanku, iblis datang kepadaku dan meminta agar engkau menerima taubatnya." Allah menjawab, "Wahai Musa, aku akan menerima taubatnya dengan satu syarat. Perintahkan iblis untuk sujud di atas kuburan Adam, sebagaimana dahulu aku perintahkan ia sujud saat Adam masih hidup dan ia menolaknya." Maka turunlah Musa dan menyampaikan perintah itu kepada iblis. Namun saat mendengarnya, wajah iblis berubah menjadi merah padam karena amarah. Ia berteriak, "Dulu saja ketika Adam masih hidup, aku enggan bersujud. Bagaimana mungkin sekarang aku harus sujud pada tanah tempat dia dikuburkan? Tidak, aku lebih mulia darinya, dan aku tidak akan pernah sujud kepadanya." Maka iblis pun berbalik, menolak syarat taubat itu, dan pergi dengan penuh kesombongan, maka dirinya semakin jauh dari rahmat Allah. Nabi Musa pun menyaksikan bahwa keinginan iblis untuk bertaubat bukan karena tulus, melainkan hanya karena tertekan oleh keadaannya. Ia tetap mempertahankan kesombongannya, penyakit pertama.